selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan bagikan video materi pembelajaran untuk anak-anak semua. Selamat menyaksikan video. Proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang pertama, proses vulkanisme. Vulkanisme diartikan sebagai suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer sehingga keluar ke permukaan bumi. Magma adalah batuan cair pijar bertemperatur tinggi yang terdapat di dalam kulit bumi, terjadi dari berbagai mineral dan gas yang terlarut di dalamnya. Magma terjadi akibat adanya tekanan di dalam bumi yang amatlah besar. Walaupun suhunya cukup tinggi, tetapi batuan tetap padat. Jika terjadi pengurangan tekanan, misalnya adanya retakan, tekanannya pun akan menurun, sehingga batuan tadi menjadi cair pijar atau disebut dengan magma. Terdapat dua gerakan magma, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Intrusi magma, proses penerobosan magma melalui retakan-retakan dan celah pada lapisan batuan permukaan litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung sehingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Secara rinci, adanya intrusi magma atau disebut dengan plutonisme menghasilkan beberapa macam bentuk. Yang pertama, batolit, yaitu batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma sebagai akibat penurunan suhu yang sangat lambat. Intrusi ini sebenarnya adalah dapur magma yang membeku. Dan yang kedua ada namanya lakolit, di mana magma yang menyusun di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan atasnya tetap rata. Dan yang ketiga adanya keping intrusi atau seal. Sisipan magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer relatif tipis, melebar, dan sejajar dengan bidang perlapisannya. Dan yang keempat, intrusi korok atau gang atau dik, yaitu batuan hasil intrusi magma memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipih ataupun lempeng. Yang kelima, adanya apolisa atau avolis, yaitu semacam cabang dari intrusi gang yang bercabang-cabang banyak seperti menjari. Keenam, adanya diatrema, yaitu batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder atau dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Yang ketujuh, lopolit, yaitu batuan beku intrusi yang mendesak lapisan di atas dan di bawahnya menjadi bentuk biconvex. Yang kedelapan, pacholit, yaitu jenis batuan beku intrusi yang mendesak lapisan di bawahnya sehingga membentuk suatu bentukan lensa datar cembung. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dilihat berdasarkan urutan nomornya, mulai dari batolit itu berada di sini, ada lakolit yang nomor 2, seal nomor 3, diaterma berada di posisi nomor 4 seperti ini. Intrusi korok, apolisa, pipa kawah, kawah utama, kerucut gunung berapi parasit, kawah samping. Yang kedua itu ekstrusi magma. Proses keluarnya magma ke permukaan bumi, ekstrusi magma inilah yang menyebabkan gunung api atau disebut juga vulkan. Ekstrusi magma tidak hanya terjadi di daratan tetapi juga bisa terjadi di lautan. Oleh karena itu, gunung berapi bisa terjadi di dasar laut. Ekstrusi identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, erupsi efusif, yaitu erupsi berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. Yang kedua, erupsi eksplosif, yaitu erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat berupa bom, lavili, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas fluida. Berdasarkan banyaknya celah pada permukaan bumi, waktu magma keluar, erupsi dibedakan menjadi dua macam. Ada erupsi linier, yaitu gerakan magma menuju permukaan bumi melalui celah-celah atau retakan-retakan.
Yang kedua, erupsi sentral. Terjadi jika lava keluar melalui terusan ke pundan. Erupsi sentral dibagi menjadi 3 macam, yaitu erupsi yang semata-mata efusif, eksplosif, dan campuran. Kita bahas erupsi yang semata-mata efusif, yaitu sebagian besar hasilnya adalah lava, sedangkan erupsi yang semata-mata eksplosif, sebagian besar hasilnya adalah berapi embrio. Dan erupsi campuran menghasilkan gunung berapi strato atau gunung berapi berlapis. Erupsi ini terdiri atas bahan-bahan lava dan lepas. Yang kedua, material hasil aktivitas vulkanik. Yang pertama, material padat. Adanya bom. Bom itu berarti batu-batu yang besar, yang ukurannya sangat besar. Yang kedua, terak, batuan yang tidak teratur dan lebih kecil daripada bom. Yang ketiga, lavili, berukuran kerikil. Yang keempat, pasir. Kelima, debu. Dan keenam, batu apung. Menurut asalnya, eflata dibedakan menjadi 2, yaitu eflata alogen, yaitu berasal dari batu-batu di sekitar kawah yang terlempar ketika terjadi letusan. Dan yang kedua, eflata autogen atau piroklastika, yaitu berasal dari magma itu sendiri. Material cair, yaitu adanya lava, magma yang meleleh di luar pada lereng gunung berapi. Yang kedua itu lahar panas, di mana campuran magma dan air sehingga merupakan lumpur panas yang mengalir. Dan yang ketiga, lahar dingin, berbentuk dari eflata porus atau bahan padat di puncak gunung menjadi lumpur ketika turun hujan lebat dan mengalir pada lereng serta lembah. Dan yang C, material gas atau ekshalasi, yaitu yang pertama adanya solvatar, berbentuk gas belerang, kandungannya H2S. Dan yang kedua, fumarol, yaitu berbentuk uap air, kandungannya H2O. Yang ketiga, mofet, berbentuk gas asam arang, kandungannya CO2. Gas ini berbahaya bagi kehidupan karena bersifat beracun. Tadi anak-anak semua telah menyaksikan video materi pembelajaran. Seperti biasa, saya mau dari anak-anak semua membuat ringkasan minimal 2 halaman dari materi pembelajaran yang telah saya bagikan tadi. Dan jangan lupa untuk mengirimnya ke dalam Google Classroom. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.